Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ingrid Lady Feby Melinda. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan Ibu Ingrid. Oke, sekarang Ibu sudah ada PowerPoint-nya ya, jadi sudah tahu kita akan sama-sama belajar bareng materi hari ini tentang pengenalan umum ya, atau PU. Khususnya untuk sahabat belajar semuanya yang sekarang sedang belajar untuk materi UTBK nih. Nah, kita akan belajar di sini yang dimana nanti kita akan sharing-sharing ataupun nanti kita akan membahas dua bentuk soal dari materi pengenalan umum yang sangat-sangat mungkin familiar. Oke, sebelum itu Ibu akan nanya dulu, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya, ya. Dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fitnah. Amin. Semoga doa yang tadi sudah diijabahkan dapat kita pahami dari materi yang akan kita pelajari. Nah, baik, karena kita nggak mengulur-ngulur, langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum masuk soal yang pertama, pastinya Ibu ingin anak-anak Ibu semuanya harus pada semangat. Harus semangat sebab kita akan memulai dengan nomor yang pertama. Nah, nomor 1 ini materi pengenalan umumnya adalah berkenaan. Coba kita lihat pertanyaannya. Pernyataan bentuk yang memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, dari pertanyaan tersebut kita ketahui bahwa dari soal ini kita harus mengetahui gagasannya ya. Gagasan. Hal yang penting untuk kita ketahui dan kita harus membacanya dengan penuh makna agar kita dapat mengetahui yang mana dari gagasan utama dari teks fungsional tersebut. Di dalam ini tentunya ada kata atau ada pernyataan yang memperkuat dan ini kegiatan utama dan kalau memperkuat nanti dia adalah hal-hal yang mendukung dari gagasan utama tersebut. Sedangkan sebaliknya memperlemah artinya dia adalah kalimat-kalimat ataupun pernyataan-pernyataan yang dia bertentangan dengan adanya teks tersebut. Dari sini kita harus mengetahui membaca terlebih dahulu ya. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan banyak perusahaan retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media mencatat data dan jasa ketika penjualan memesan barang. Dan menentukan mana yang paling yang atau tidak memperlemah berarti dia harus memperkuat informasi pada informasi yang memberikan. Nah, ini dia pernyataan. Kalau kita lihat tadi ya, sini. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga yang beragam.
Di sini ternyata kalau dilihat di dalam teks tadi, kalau tidak ada mengatakan tentang harga, ya kan? Nah, jadi ini bertentangan dengan teks yang di atas. Lanjut. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Kalau kita lihat ya di sini, maka kalau di dalam teks yang tadi, ya, kita lihat. Nah, di sini teks bermaksud berupa fungsi dari pada komputer tersebut. Nah, namun dia sejalan di mana pengguna harus dapat mengakses komputer. Jadi, walaupun menggunakan tablet, kita juga harus pandai mengakses serta menggunakan komputer yang maksudnya di sini berarti kebalikannya. Di mana berarti dia adalah menerima dari teks yang ada pada tablet. Itu dia yang pertama. Di sini. Lanjut. Yang ketiga, keuntungan komputer tablet mengalami peningkatan biaya saing. Nah, ini tentunya kalau kita lihat memperkuat atau mendukung apa yang ada pada teks. Di mana katanya tablet komputer itu merupakan salah satu dari penggunaan yang digunakan dalam bidang usaha bisnis. Nah, digunakan dalam personalitas dan perusahaan sehingga kalau misalnya pada bidang bisnis, restoran, dan kafe, makanya tentu tablet komputer ini mengalami peningkatan, ya kan? Nah, ini sesuai dengan wacana informasi yang ada pada tadi. Ini termasuk tidak memperlemah. Ya, berarti memperkuat itu artinya tidak sama dengan tidak memperlemah. Lanjut, yang terakhir, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer, tablet pada memesanan makanan dan minuman. Oke, kalau kita lihat opsi nomor 4 itu tidak mendukung atau melemahkan, ya. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya bernuansa tradisional. Sedangkan di dalam teks menyatakan bahwa tablet komputer ini dilaksanakan oleh restoran serta kafe. Tidak ada mengatakan apakah itu restoran, apakah itu kafe bernuansa tradisional atau tidak. Sehingga ini termasuk memperlemah dari informasi yang luas. Dari jawabannya kita dapat melihat bahwa opsi yang benar adalah A, B, C, dan E adalah memperlemah, dan memperlemah, dan memperlemah. Tapi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 2. Kita baca nomor 2. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa bulan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, dari sini kita sebetulnya lebih baik kita mengetahui atau mencari pertanyaan yang lebih dahulu, ya kan? Dengan ini membuat kita mempermudah saat kita membaca wacana tersebut. Nah, jadi kita lihat pertanyaannya adalah teks di atas adalah berdasarkan informasi pada teks di atas, kumpulan yang benar adalah. Nah, ini merupakan contoh jenis materi kenalan umum yang dia merupakan kesimpulan yang logis, sehingga kita harus mencari simpulan informasi tersebut secara valid. Nah, di sini kita harus mencari dengan benar-benar detail, karena di dalam option ini ada yang mungkin salah, kurang tepat, dan ada juga yang benar. Nah, sehingga kita harus memahami yang terlebih dahulu, ya.
Oke, kita lihat. Kita langsung ke option konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkeluar. Nah, ini merupakan kebalikan dari teks yang ada pada wacana yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat bisa jadi penderita diabetes itu tetap tinggi, ya kan? Walaupun mungkin mengalami penurunan konsumsi gula. Jadi ini kalau kita lihat ini kurang tepat harus ya. Yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Nah, ini di teks tidak ada bicara tentang penderita diabetes yang berasal dari minuman manis saja, ya. Diabetes bisa jadi juga dari keturunan. Namun di teks wacana itu tidak membuat sekali tentang teks yang ada. Teksnya tidak bicara tentang itu karena penyebabnya bukan hanya dari minuman manis saja, ya kan? Nah, gitu. Oke, tapi ini lanjut C. Umumnya minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai ya. Apa ya? Ya ada sedikit typo sedikit. Menyukai minuman manis. Nah, kalau kita lihat tidak ada informasi jumlah penjualan minuman manis. Kalau di sini ya ada kata kuncinya di sini kata jual ya. Sedangkan di teks itu tidak ada. Ini coba kurang tepat. Nah, karena di dalam teks itu berbicara tentang konsumsi gula serta bagaimana masyarakat tentang minuman manis. Nah, yang paling dia peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis yang banyak digemari masyarakat. Nah, kalau dikira-kira ini mungkin sedikitnya kalau kita baca sekilas itu mungkin kita bisa jadinya terkecoh. Namun kita lihat lagi lebih detail lagi bahwa dalam teks menyebutkan penyebab utama peningkatan diabetes itu adalah gula, kan? Bukan berarti penyebabnya hanya dari minuman manis saja. Ya, berarti ini kurang tepat. Yang banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Kalau kita lihat pada tes sebelumnya, biasanya simpulan di dalam bahasa Indonesia, simpulan itu biasanya sering berada di bagian akhir, ya kan? Bagian akhir di dalam sebuah paragraf. Kalau kita lihat di sini, minuman manis sedikit digemari masyarakat yang konsumsi gula rendah. Nah, jika kita balikkan kalimatnya akan menjadi berarti minuman manis yang konsumsi minuman manis yang banyak atau tinggi yang digemari oleh masyarakat akan menyebabkan konsumsi gula menjadi juga naik atau tinggi. Nah, berarti itu sejalan dengan option yang nomor E, benar? Kalau kita lihat di sini, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan kembali. Dan kalau sudah, maka ini kita stopkan dulu pembelajaran kita pada kali ini. Saya, Ibu Ingrid, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan pastinya semoga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, dan sebelum itu kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.